Cek. Bentar gua opening ya. Ta. Iya. Ta. Yo, dia kalah lagi. Terbang. Ta. Yuk. Ta. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dini hari. Kapanpun kalian mendengarkan podcast ini ya, meskipun kalian mendengarkannya di YouTube. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, masih dalam rangka WFH atau work from home atau hashtag di rumah aja. Buat yang nggak berkepentingan, nggak usah keluar rumah. Kalau yang emang kerjanya harus di luar rumah, ya jaga kesehatan dan jaga yang lain-lainnya. Kan kemarin di awal-awal sempat pemerintah belum mau menerapkan lockdown kan, bukan nggak mau ya kan? Belum mau menerapkan lockdown karena gue pikir iya benar juga sih. Waktu corona belum masuk ke Indonesia aja panik buyingnya udah kayak apa? Parah. Gimana lagi nanti misalkan pemerintah bilang oke, Indonesia lockdown kecuali kegiatan-kegiatan yang ditentukan oleh pemerintah gitu, kayak misalkan logistik atau bensin atau segala macam gitu. Ya, lo mikir aja kalau lockdown sekarang aja yang wirausaha aja keteteran aja. Iya, warung-warung makan udah pada tutup sekarang. Mau dapat duit dari mana? Karena mereka sepi Nah, gitu. itu dia. Dan selain itu apa ya? Orang juga takut buat naik transportasi umum kan? Betul. Makanya sekarang kan gue ke kantor kan setiap Jumat tuh. Yeah. Jadi gue setiap Jumat itu ke Suntat. Itu di Jakarta Utara. Iya. Karyawan kantor itu tuh beberapa hari yang lalu tuh masih bisa naik Transjakarta. Ya. Tapi kemarin udah nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa ya? Bukan. Jadi kayak bukan nggak bisa sih, maksudnya udah dibatasin. Seinget gue jumlah penumpang itu dibatasin. Betul, udah dibatasi. Sekarang aja yang dulu kita naik KRL udah desak-desakan ya. Sekarang kita naik KRL bisa tiduran anjir. Iya, kosong banget kan. Parah. Ojek online aja sekarang sepi. Orderan. Iya, mereka ngandelin paling cuma dari GoFood doang loh. Antar makanan lah, antar makanan, antar barang gitu. Mereka ngandelin dari situ doang. Kasihan gue ngeliatnya. Nah, makanya tadi gue bilang apa? Corona ini menyebabkan dua hal kan, kesehatan sama ekonomi. Karena jelas. Iya. Kalau gua nonton yang channelnya Deddy memang itu pasti berpengaruh gitu kan. Nah, sekarang gini deh, kita berpikir dengan negara tetangga ya. Kalau misalkan kita berkonsep deh, negara Cina itu full 100% lockdown. Nah, caranya dia gimana sih untuk menumbuhkan perekonomian kembali? Kenapa nggak kita konsepnya itu ngikutin Cina, kita lockdown semua, terus kita bisa share gitu, maksudnya Cina bisa share gitu. Mana cara untuk bukan lagi perekonomian bisa gitu. Soalnya kalau misalkan perekonomian kita masih tetap berjalan ya, alhamdulillah masih jalan lah. Iya. Tapi tingkat kepositifan corona juga makin meningkat gitu loh bro. Apa ya? Ya, karena aware-nya beberapa orang tuh masih biasa aja. Kayak misalkan tadi siang itu gue beli makan di warteg. Itu ada kayak bapak masih santuy cuy. Lah, santuinya gimana? Gue nggak tahu lagi lah. Yang di sini aja masih rame bang. Nah itu dia makanya. Padahal Bandung tuh udah lumayan parah loh coy. Tapi apa ya? Memang nggak serame biasanya. Iya. Tapi beberapa aktivitas masih ada gitu karena nggak mungkin ditutup juga karena perusahaan mungkin belum siap secara ekonomi dan lain-lainnya gitu buat ngegaji karyawannya, meskipun karyawannya di rumah kan mau nggak mau kan harus enggak gitu loh dulu. Apa? Kenapa perusahaan belum berani? Dari yang gue dengar nih, dari yang kerja pabrik nih, dia kan udah masuk selama beberapa hari atau beberapa minggu kan. Iya. Kalau misalkan tiba-tiba diberhentiin, pasti pekerjanya mikir dia dapat gaji full apa enggak. Pasti pekerjanya
nuntut gaji full dong. Iya. Itu karena itu kalau gue Oh mikirnya. iya, kemarin. Iya. Kemarin sempat ada berita juga kalau misalkan memang Kita diliburin. di lockdown. Heeh. Di lockdown misalkan kita lockdown misalkan kalau lockdown ada jangka waktunya misalkan lockdown sebulan nih. Berarti kan sebulan full pabrik nggak jalan. Sedangkan pekerjanya Minta gajinya full. itu Kemarin gue sempat dari mana? gue sempat dengar mereka kabar bilang gitu loh. begitu. Jadi pekerjaannya mau di lockdown tapi mereka mau gaji full. Nah, ya gimana? Perusahaan juga mikir lah, Bang. Perusahaan juga mikir, Bang. Nah itu dia, kebanyakan orang itu, bukan kebanyakan orang sih, masyarakat Indonesia tuh lebih takut nggak digaji daripada takut mati, coy. Tapi Tapi ya, kan apa ya? makannya dari mana juga, Bang? Dilema, Bang, sebenarnya. Iya. Dilema, Bang. Mau Iya, terus sebelah salah. kalau Sih, serba salah sih. tapi kita bisa nggak menerapkan lockdown kayak Korea Selatan. Korea Selatan tuh nggak lockdown loh. Iya. Korea Selatan nggak lockdown, tapi mereka menetapkan ya itu tadi ya kayak cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, jaga kebersihan. That's it. Itu Korea, bro. Kita dia kalau dibilang kali nurut. Nah, Kita dibilang iya. kali-kali baru nurut. Ini loh. Kena satu. Inilah yang Masalahnya pengusaha yang buka usahanya sebenarnya udah dikasih solusi. Kalian boleh jualan, tapi take away. Iya, Tapi masih aja dibuka. masih ada yang Nongkrong. Itu dia masalahnya. Iya. Tapi McD terus apa sih? Terus kayak kafe-kafe. Lu orang ngapain nongkrong, bro? Jam misal malam deh, lu ngapain nongkrong lagi? ya anjir gue yang Iya. kemarin nonton 86 Gede ada yang banget masih liat makan orang bakso. gitu. Positif di MCD ngerjain tugas, Bang. Ya, aduh ya Allah. Positifnya gitu, Bang. Mikir positif kita. Baru makan 10.000 tapi wifi sadar ya. Lancar, Bos. Kan sempat ada keluar tuh. McDonald bukan tempat study, Bos. Wih, iya tuh ada tuh apa namanya? Ada orang tuh. ya pelang ya, bikin pelang ya. Iya, rame tuh. Anjir lah. Itu tuh gimana lagi, bro? Usaha Ada beberapa toko yang sudah menerapkan itu. Jadi just take away. Di ayam geprek sini udah, ya contoh-contoh kecil lah ya, ayam geprek sini udah. Ya kita tahu aja lah. Yang gue tahu yang di sekitar gue tuh udah ada beberapa warung makan di sekitar kosan gue yang Nerapin begitu. menerapkan take away, tidak membolehkan si konsumennya makan di tempat. Tapi itu cukup berhasil kalau menurut gue. itu kan apa namanya? Menurut gua kan itu kan apa ya? Toko makan Seenggaknya kan bisa jadi contoh, lebih Bang. Apa? kepada perusahaan-perusahaan kayak kan tadi lu bilang kan kebanyakan itu berarti makanan dong. Iya. Sekarang itu gue lebih mikir kepada Perusahaan besar, Enggak. yang besar manufaktur. Garment gitu, baju segala macam. produk apa gitu maupun Kan ini tuh dilema kalau misalkan kita nggak kita melakukan lockdown gitu, karena banyak hal yang harus disiapin, Bang. Kalau misalkan kita lockdown tuh banyak banget hal yang harus disiapin gitu. Karena kalau gua sih lebih ngelihat ke mental kita, Bang. Mental kita tuh belum siap gitu. mental kita belum kayak Undertaker, bro. Wow. Iya. Makanya Iya, belum ke John sih. makanya kenapa tadi gue bilang sama lu kalau dipikir-pikir menurut asumsi gue lebih tepatnya kita menerapkan ya memperketat social distancing itu, Bang. Maksud gue kita nggak usah pakai lockdown, tapi ya itu tadi kita social distancing. Kalau misalkan nggak kayak gitu, kalau misalkan di lockdown, kalau menurut gue pribadi sih nggak bisa kalau di lockdown, Bang. Kalau menurut gue pribadi ya, Belum siap kita juga. Iya, betul. jadi gue lebih setujunya ya udah ini social distancing ini tuh menurut gue udah efektif. Tapi percaya nggak percaya ya, meskipun total jumlah kasusnya bertambah setiap harinya, tapi angka kesembuhan di negara kita udah naik loh. Maksud gue
udah makin banyak gitu kan. Tadinya berbanding jauh tuh angka kematian sama angka kesembuhan, tapi sekarang tuh udah mepet gitu. Gua rasa sih ada harapan buat kita bisa betul karena nggak pakai lockdown gitu. Betul karena sudah ada beberapa kan, kalau nggak salah yang gue lihat di berita-berita sekarang kan banyak banget yang di PHK tuh. Ya. Nah, mereka ini yang gue pikir ya, otak gue itu mereka itu beralih ke jadi masker, produksi HP. Oh iya. Dari tadi kan kita ngomongin dampak gitu kan. Solusinya nggak ada. Dan iya karena kita belum tahu, kita bukan pembicaraan bro. Kita bukan orang yang berwenang gitu kan. Tapi positifnya Bang. Iya. Positifnya Bim. Tingkat polusi turun sangat amat drastis. Pertama itu parah sih. Yang kedua, lapisan ozon kembali menutup. Itu yang paling gue seneng. Lapisan ozon kembali menutup. Terus kebiasaan orang Indonesia zaman dulu ada lagi sekarang. Apa tuh? Contohnya? Kan pemerintah dan beberapa influencer yang mengerti tentang kesehatan dan yang lain-lainnya kan sempat ngegembor-gemborin tuh untuk meningkatkan imun tubuh. Salah satu caranya dengan kita olahraga dan berjemur matahari setiap pagi. Iya. Nah, dari berjemur itu orang Indonesia yang setiap paginya biasanya nih ya, tiap pagi nih kita misalkan gua sebagai mungkin lu kerja jam 6 pagi misalkan, lu bangun, lu udah beberes, terus jam 7 lu berangkat, lu mungkin nggak ketemu tetangga lu nggak sempat sampah-sampaan segala macem. Nah sekarang kebiasaan itu ada lagi Bang. Jadi maksud lu dan di kantor pun gimana? Jadi maksudnya si Dul nih selama pandemik ini semua kegiatan yang nggak sempet lu kerjain sebelumnya bisa lu kerjain gitu. Entah lu baca buku, entah lu belajar masak segala macam, entah lu silaturahmi sama keluarga lu gitu kan. Gue sampai tersentuh Bang waktu pas yang kita beli sarapan nasi kuning. Iya. Itu ada nenek-nenek sama kakek-kakek yang nggak kenal sama sekali, mereka bisa ngobrol gara-gara mereka berjemur. Ya meskipun ada jarak, tapi mereka bisa ngobrol. Itu yang nggak pernah gue lihat sekarang Bang di Indonesia. Gue nggak pernah ngeliat itu di Indonesia yang sekarang itu. Jarang banget orang Indonesia yang, ya mungkin di beberapa daerah sana masih banyak yang kayak gitu yang yang masih bisa ngobrol sama tetangganya setiap pagi atau gimana gitu. Nah ini tuh anjir, gue jadi inget masa kecil gitu. Jadi tiap pagi tuh gue ngeliat orang ngobrol gitu sambil jemur, ada yang sambil pemanasan, ada yang sambil senam melihat YouTube. Gue senengnya di situ gitu. Jadi efek di samping bahayanya, efek positifnya tuh banyak banget sebenarnya kalau emang mau dilihat gitu. Jadi gue kadang suka gregetan sama berita-berita di luar sana yang selalu meninggi-ninggikan negatifnya corona. Ya memang corona banyak dampaknya, banyak negatifnya, tapi ya kita bisa lihat juga dong positifnya gitu. Jadi yang diberitain jangan itu lagi. Nah, gitu. Jadi tadi balik lagi ke poin gua. Balik lagi ke poinnya Bima gitu. Nah, salah satu cara gua biar nggak stres nih ya. Mungkin bisa diterapin juga buat kalian gitu. Salah satu cara gua biar gua nggak terlalu stres mikirin corona. Oke, kita boleh lihat berita tentang corona. Oke, kita boleh baca, kita boleh selalu update. Tapi ambil positifnya dan jangan terlalu banyak kita baca berita-berita gitu. Maksud gua boleh kita update dari sumber-sumber terpercaya, cukup gitu, mungkin dari 2 sumber atau 3 sumber gitu kan, udah cukup gitu loh. Dan dari situ kita bisa ngambil corona penyebarannya dari sini, efeknya begini. Oke, kita tahu itu, udah cukup kita tanemin, udah kita jangan melakukan hal-hal yang memang dilarang.
Nah, Iya. hidup santai gitu. Nah, iya dibilang dulu tuh tadi iya boleh lihat-lihat berita tapi kan disaring lagi Iya, iya. Sampai Ya Allah. sampai kemarin ada yang bilang hati-hati lo beli barang-barang dari sampai pada rasis. Hati-hati lo beli barang-barang dari Cina takutnya kena corona. Nah, itu parah banget itu, Bang. Iya, anjir. Ya, Semuanya parah, dimakan itu anjing parah. beritanya. Ya, Beritanya kemakan tuh. ya kalau misalkan memang orang yang menangani barang tersebut positif, ya oke, kemungkinan lu bisa tertular, oke. Tapi kan tidak mungkin juga virus itu bakalan menular lewat speaker HP lu kan tidak gitu loh. Anjir. Masa yang bener aja lah gitu anjir kalau Iya, nyebarin anjir. berita mah. Iya gitu, maksud gua ya itu ya buat teman-teman yang dengerin podcast ini, oke, lu sangat amat boleh lu menambah wawasan lu selalu update tentang berita-berita terbaru, entah itu tentang ekonomi, dunia dan lain-lainnya gitu. Tapi ya balik lagi gitu, kita harus menyaring berita-berita yang masuk gitu loh. Nggak semuanya. Betul, karena Apa? karena ada beberapa media terlalu menggembur-gemburkan gitu loh. Iya. Apa lo Nah, nggak itu apa lo nggak panik gitu misalkan ada berita yang tiap hari Isinya corona sama mohon maaf menambah jumlah kematiannya drastis gitu segala macam. Apa nggak panik anjir? Ya, stres orang. Stres. Nih, oke. Lu tau nggak gua kerjaan gue setiap hari sekarang ngapain? Ngapain? Tidur, kerja, tidur lagi. Gua nggak buka TV sama sekali. Gua kalau misalkan ngeliatin berita corona gua skip. YouTube kalau misalkan ada berita corona gua skip. Sama. Asli itu kayak ngeganggu psikis gua. Iya. Ngetes Jelas. gua. Jelas. Gua aja yang nggak ngedenger berita, maksudnya berita secara langsung di TV maupun di YouTube. Gua udah gila cuy. Iya. Ngomong Sumpah. Gimana? iya, ngomong-ngomong, gua sama Bima juga di sini nggak nonton TV ya, meskipun kita nonton TV paling nontonnya kartun. Upin Ipin yang gua tonton. Iya itu dia, soalnya apa ya? Kita juga selain butuh kesehatan fisik juga butuh kesehatan mental aja. Iya, jelas. Itu jadi Apa? Nah, balik lagi ke yang tadi lu bilang. Jadi corona ini ada dua dampak kayak yang Iya. positif dan negatif. Iya. Nah, kita sebagai manusia juga bisa menerima Iya, apa sih sisi positif. apa- Iya, harusnya begitu. Iya. Karena Betul. kalau di agama gua, Bang, kalau di agama gua diajarinnya gini. Setiap hal apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, Ada penawarnya. pasti ada penawarnya, dan apa ya? Yang negatif pun pasti ada positifnya gitu. Nggak semua yang diciptakan Allah negatif tuh nggak ada positifnya gitu, karena ya ini hidup gitu, ada yin dan yang, ada hitam dan putih gitu. Nggak mungkin hidup lu tuh hitam terus, nggak mungkin hidup lu juga putih terus, nggak mungkin gitu, karena pasti ada. Ibaratnya kayak roda lah ya. Lu Iya. lu jangan di atas mulu. Iya, lu Iya. nggak bakal jalan kalau di Iya, atas. iya. Pasti bawah atas bawah biar jalan hidup lu. Iya gitu karena ya sekarang dampak positifnya sudah mulai kerasa. Lapisan ozon ketutup gitu kan. Terus tingkat polusi jadi turun drastis ya kan. Kebiasaan bro, gue sekarang udah bisa ngeliat senja anjir. Yo, aduh. Lu bayangin di Cikarang gue di kantor nih minggu kemarin. Minggu Ya. kemarin gue kantor di Cikarang. Ya, Di ya, Cikarang bro, Ya. itu lantai 5. Ya. Gue bisa ngeliat senja anjir. Wah gila, gue bersyukur banget bro. Nangis lu ya? Nangis lu ya? Nih kalau nih ya teman-teman podcaster si Fadli, kalau misalkan lu tahu daerah Cikarang ya, Cikarang tuh wah parah lah polusinya di mana-mana. Pabrik semua, boy. Kontainer everywhere merajalela. Hmm. Lu kalau misalnya pagi-pagi itu bukan embun bro, itu asap. Iya, benar. Bang. Gimana? Maksud gue ini baru asumsi gue doang. Oke. Dampak positif lainnya, setelah corona ini kelar, kita akan jadi orang yang lebih bersih dari sebelumnya. Nah, ini salah satu efek yang buat kita menjadi lebih menjaga kebersihan diri kita sendiri gitu. Nah itu kan versi pemikiran lu nih. Ya. Gue bukannya mau negatif. Gue tahu sendiri tipikal orang Indonesia gimana bro. Ya. Jadi kalau misalnya pemerintah sudah mengumumkan
corona sudah hilang dari Indonesia. Udah, balik lagi ke awal. Iya sih kan. Ya mungkin untuk sebagian Gue bukan menurunkan apa ya? Optimis. Harga martabat Indonesia bukan. Iya. Tapi biasanya gue sudah memaklumi. Iya. Kayak tobat sambal gitu kan. Sambal pedasnya udah nggak kerasa balik lagi. Iya. Gue sangat amat percaya. Gue nggak tahu kenapa ini gue percaya banget. Negara kita bisa. Betul. Gue sangat amat optimis dengan keadaan itu. Kenapa bang? Kenapa? Influencer galang dana miliaran bos buat ngadain APD, ngadain alat-alat kesehatan dan lain-lain, donasi dan lain-lainnya, miliaran bos. Yap. Nah itu dia yang ngomongin. Korea Selatan sudah banyak menyumbangkan, udah ngebantu juga, ya kan? Dari alat-alat medis. Jack Ma pun juga terlibat. Nah, itu dia. Jadi si Jack Ma ini, dia itu kan nyumbangin tuh. Ya. Indonesia. Ya. Nah, lu tahu tempat PKL gua dulu kan? Iya. Tempat PKL gua itu ternyata ngirim barang Jack Ma ini. Oh, salah satu penyalurnya. Iya, gue kayak gue ngenes banget coy sama tempat PKL gue sama si Jack Ma ini. Gila, ternyata nggak jauh-jauh ya, gitu loh. Dan selain itu bang, sekarang warga-warga juga sudah mulai bergotong royong, rutin setiap minggu kalau nggak salah udah nyemprotin disinfektan ke rumah-rumah. Iya, itu. Perumahan gua tuh minggu lalu udah semprot. Iya. Itu. Kalau udah perumahan lu gimana dah tuh? Kalau perumahan gua sih masang di tiap ujung gang sih bang. Kalau di perumahan kita tuh. Iya. Gotong royong. Kayak portal yang ada otomatis. Jadi ada sensoriknya. Kalau yang lewat disemprot gitu. Oh iya sama gua juga. Jadi gua disiapin Lifebuoy, hand sanitizer kayak nggak ada. Iya pokoknya itu termometer. Iya, itu salah satunya yang kenapa gua optimis banget. Kita bisa. Ya memang sih, meskipun apa yang lu bilang tadi, kalau misalkan memang presiden sudah bisa atau pemerintah bisa bilang corona sudah tidak ada kasus pertumbuhannya, ya ada kemungkinan memang bandel lagi, memang ada, cuman itu kan cuma sebagian orang. Iya. Sebagian lagi gue rasa, dan sebagian besar lainnya gue rasa akan lebih banyak orang yang lebih menjaga kesehatan mereka. Gue yakin banget itu. Gue nggak tahu kenapa gue yakin banget. Nih gue kasih tahu kenapa. Gue baru kemarin lusa tuh gue baca dari Kaskus. Baiknya tuh begitu, karena apa? Ini tuh salah satu simulasi lagi bang, pahit-pahitnya. Nauzubillah sih, jangan sampai semisal ada kasus kayak gini lagi tuh, seenggaknya terutama buat pemerintah tuh udah tahu cara nanganin itu gimana. Semacam simulasi lah bang. Betul. Itu mereka tahu apa yang harus dilakukan sewaktu-waktu ada kegiatan itu lagi, tapi kegiatan jangan sampai lagi, tapi jangan sampai. Makanya kan gue bilang, Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu hal itu hanya satu sisi aja gitu. Pasti ada dua sisi gitu. Pasti ada negatif dan positif. Dan apa ya, yang menurut gue sekarang yang perlu di-share oleh influencer, oleh pemerintah, oleh yang lain-lain, ya positifnya gitu. Karena itu yang akan ngebangun mental. Kayak jangankan corona, orang sakit tipes aja nih ya, sama dokter kan suruh happy gitu kan, biar menstimulasikan diri mereka bisa cepet sembuh gitu loh. Karena orang yang happy itu akan mempercepat kesembuhan mereka gitu loh. Tuh, makanya perbanyaklah mengkonsumsi ganja. Gitu bang. Tidak. And wow. And free. Anjay. Saya cukupkan episode episode kali ini. Makasih yang buat yang udah nonton, buat yang udah dengerin sampai sekarang.
Nah, untuk next konten gue akan ngebahas apa dengan next konten gue bersama 2 teman gue lagi ini sama Bima sama Bang Jo. Saya lagi dia. Mau bahas apa? Kita lihat aja nanti selanjutnya. Terima kasih buat yang udah dengerin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam Pos 69. Dadah. Dikulik terus ya.